Mas. Ya, Ayo dimulai. sekarang? Ya. Ya, siap ya. Nih. Wih, pakai ini ya? Waduh. Halo, dulur-dulur semuanya, ya, bolo-bolo. Perkenalkan aku Arif. Aku itu cucu kesayangannya Mbah Romo. Waduh. Dan kalau dibilang apa ya, aku itu adalah seorang mahasiswa dari salah satu kampus besar di Jawa Tengah. Keseharian, nah ini nih ngomongin keseharian ya. Jadi kalau keseharian aku itu adalah mahasiswa yang deket banget dengan yang namanya gadget ya. Waduh, lah namanya anak zaman sekarang ya harus deket sama gadget tuh ya kan. Semua ada dalam genggaman ya toh. Tunggu sana ya, Oke, duduk sini, Mas. Iya, betul. Nah, nanti ini aku pasang dulu ya. Oke. Pasang dulu. Siap. Oke, siap. Oke. Halo, aku Kromo. Akeh wong ngundang aku ki Mbah Kromo. Yo ngene iki lah uripku sabatang kara iki. Yo ngene iki seharianku nyapu sendiri. Lho piye to kok aku duduk ki piye? Kamera. Kan lagi wawancara. Oh iya. Oh lanjut. Yo ngene iki lah aku pingin anak cucuku kepingin ono sing nemani aku, sing ngejak ngobrol aku, tapi yo ngene iki ora ono. Aku ki sedih sekali. Piye ki cucuku tak enten-enteni ora rene. Yo wis ngene iki lah harapanku. Bakal kecemplung kali. Wis tole rezeki kuwi ora bakal kaljolan. Nggih mboten. Inilah saben dina ya esuk aku ki ngenteni cucuku kesehariane berulang kali ya nyapu dhewe arep bersapa karo tetangga tapi tanggane ora ana sing ketok pengin damai tentrem pengin sekali anak cucuku ana sing nemani aku tapi piye meneh ora ana sing do rene piye. Ya, kowe arep ning ndi? Arep lu ngepriksa maning orang ngerti arep diantar sapa. Waktu itu aku sedang merantau ya untuk menempuh bangku perkuliahan. Ya pastinya untuk membahagikan orang tua dan simbah kesayangan. Wah, kalau ngomongin sarjana itu adalah impianku ya. Gue pengen banget jadi sarjana. Tapi apa ya, aku juga nggak bisa bohong sama rasa kangenku sama simbah. Aduh, kangen banget ya. Dan beberapa kali ya aku juga sempat inisiatif main ke rumah simbah. Ya buat sekedar nengokin aja sih. Ya pastinya sambil membawakan oleh-oleh kesukaan simbah.
Halo Pak? Iya Pak. Oh iya, itu terkait laporan saya Pak, lampu jalan mati. Ya yang dekat kampus. Udah ditangani Pak? Istimewa. Ya. Sampun berarti Pak ya? Makasih Pak, matur suwun. Ya. Wah, Mbak. Cucuku Arif, akhirnya kamu pulang juga ya, Mbak. Kangen banget loh. Aduh, Mbak piye, Mbak? Sehat, Mbak? Alhamdulillah Ya sehat. Allah Gusti, Mbak. Ini ada oleh-oleh hari bawain ya. Ya, Nang, cang ganteng, cucuku. Cucuku Arif, akhirnya kue rene seneng tenan aku, Rip, seneng pol. Ndak bisa dilukis dengan kata-kata, Rip. Rumah iki biasanya sepi, cuma suara kipas, lan suara ayam berkotek. Dadak rame tenan, Rip, kowe ning kene, dapur jadi hidup lagi. Bisa aku masakke kamu, Rip, sayur kesukaanmu. Sambil nanya, boleh, Rip? Kamu ning kota mangane apa to, Lele? Saben cucuku balik, aku merasa koyok dapat umur baru. Koyok ana energi sing mlebu, sing ngangetin suasana. Aku bisa cerita, meski ceritaku ya kuwi-kuwi wae. Tapi Arif selalu dengerin loh sambil senyum. Tapi ini rasane adem, lega, tentrem, kuwi lho sing tak rasake. Tapi yo aku kadang kesel juga. Ari pulang seneng banget. Tapi yo kok yo malah dolanan wae ndlosor ning krosi. Matane nunduk, dolanan HP, jempolnya sibuk gerak. Tapi panggil pelan-pelan jawabannya cuma iya mbah. Tapi matanya tetap ke layar. Saya ajak ngobrol, kayak ngobrol karo tembok iki lho tembok. Aku ki lho nungguin kowe sampai suwi banget. Kadang tiap sore linggo ning ngarep.
Delok dalan, sapa ngerti Arif ujuk-ujuk muncul, tapi yo pas beneran kowe balik. Rasane kangen aku ki kok ora dianggep piye to ki? Kaya aku ki kalah saing sama HP kecilmu kuwi, Rip. Kamu masih mainan itu toh, Rip. Ini loh Mbah. Sini, tak bilangin. Duduk dulu. Rip, Mbah itu awalnya seneng Arif kesini mau nemenin Mbah di rumah ini loh. Loh, Arif kan udah nemenin Mbah toh. Tenang, ini kan Arif di sini, ya toh? Lah tuh kamu mainin HP terus sampai lupa ngobrol sama Mbah. Ini loh Mbah, ini Arif lagi buka aplikasi JNN. Aplikasi JNN itu apa toh? Loh, aplikasi JNN udah tahu? Nggak tahu. Jateng ngopeni nglakoni. Aku ki yo ngerti kok. Bocah nom saiki beda, banyak urusan, banyak kabar dari kanca-kancane. Mungkin ya juga masih banyak urusan kerjaan kampus. Tapi yo aku iki pingin didengar, pengen cerita, pengen ditanya kabar. Wong tua iku gampang seneng kok. Cukup ditatap, cukup diajak ngopi bareng. Nggak perlu mewah-mewah. Tapi kalau HP terus yang dicekel, yo rasane piye ki cesek aku. Waktu Mbah mulai ngomel itu apa ya? Karena saya itu kelihatan terus-terusan main HP. Saya cuma bisa senyum-senyum aja ya. Bukan karena saya nggak dengerin, tapi karena saya bingung mau ngejelasinnya gimana. Dan soalnya kan waktu itu saya lagi ngecek juga ya soal laporan jalan rusak dan juga lampu mati di kampus lewat aplikasi JNN. Dan pastinya lagi mantau progres pengaduan warga, sekalian bantu follow up juga. Jadi sebenarnya bukan cuma sekedar scroll-scroll nggak jelas, Bah. Aduh. Ya tapi itu ya susah banget ngejelasinnya ke orang tua ya. Kalau sekarang itu semua hal penting itu bisa dikerjain lewat handphone. Dari kerjaan kampus, organisasi, sampai bantu warga. Semua lewat layar kecil yang bernama handphone. Bah mana ngerti istilah dashboard, ya kan, notifikasi, atau tracking laporan. Yang mana tahu tuh ya. Yang beliau tahu ya cuman apa ya, cucunya pulang tapi kok malah sibuk sendiri, ya kan? Gitu. Jadi JNN ini perpanjangan tangan pemerintah Jawa Tengah. Jadi Mbah ibaratnya nih ya, itu kayak posko pengaduan dan informasi yang bisa Mbah akses kapan aja di mana aja. Nah, kita itu bisa jadi bagian dari ngopeni Mbah, yang artinya melayani dan memelihara lingkungan sekitar kita. Gini Mbah, contohnya Mbah tahu masalah yang ada di depan rumah itu? Atau sampah yang menumpuk di sungai? Nah itu semuanya bisa dilaporkan lewat aplikasi ini Mbah. Langsung bisa sampai ke dinas terkait gitu Mbah. Nah ini Mbah, kilo tinggal difoto aja, jepret. Wah gitu Mbah. Nanti aduan Mbah ini langsung nyambung ke dinas pekerjaan terkait. Gitu, coba ikut scroll nih. Tuh. Masa iya sirip cuma HP sekecil ini bisa sampai ke dinas. Ini kan bukan surat resmi, bukan datang langsung ke kantor. Nanti malah ngerepotin petugasnya, atau yang paling parah nggak dianggap sama sekali. Oh, zaman sekarang itu udah beda Mbah. Sekarang itu pemerintah sudah modern. Aduan Mbah itu nanti privat, privacy ya. Jadi cuman Mbah sama admin JNN aja yang tahu, nggak akan disebar kemana-mana. Jadi memang petugas di sana itu sengaja menunggu aduan dari kita Mbah. Nah itu namanya partisipasi masyarakat gitu. Kadang aku mikir, beneran toh, wong pemerintah kuwi kan biasanya sibuk, banyak urusan, kok iki cepet banget. Cuma pencet terus wis, langsung ada tanggapan. Ora kaya sulapan, zaman aku dhisik ngelapor jalan berlubang aja kudu nunggu Pak RT, Pak RW, lurah, musyawarah kampung, terus nulis surat. Lah sekarang tinggal
klik. Dan saya ngerti ya, kenapa Mbah itu kecewa. Beliau itu pengen ditemenin, diajak ngobrol, ya dimanja dikit lah, ya kan? Dan saya itu pengen juga loh memberikan yang terbaik untuk Simbah. Tapi kadang waktunya yang emang gak pas. Mbah, sabar banget ya. Dan saya pelan-pelan ngasih pengertian, kayak bilang, Mbah, ini tuh bukan cuek, tapi ini juga kerja loh. Meskipun kerjanya lewat HP. Nah, yang bikin saya makin yakin dan gak ragu lagi sama JNN waktu kejadian Simbah jatuh di kamar mandi. Jadi saya ingat betul ya, pagi itu suasana rumah lagi tenang dan saya lagi beresin laptop. Tiba-tiba dengar suara jatuh dari arah belakang. Mbak. Dan pas saya lari ke kamar mandi, Simbah itu udah terduduk di lantai dan wajahnya pucat banget, keringat dingin. Aduh. Dan pasnya saya panik banget ya. Bahkan udah tua, kakinya kadang gemeter, badannya juga makin lemah lah. Dan saat itu saya ngerasa takut banget kehilangan. Kaki Mbah Halo? sakit sekali. Halo, admin JNN. Selamat malam, dengan call center JNN, ada yang bisa kami bantu? Iya Mbak, ini mau melaporkan kakek saya jatuh di kamar mandi. Bisa tolong kirim medis ya Mbak? Ya. Atau ambulan Mbak? Mbak tolong banget Mbak ya. Mohon tetap tenang, kami sudah menerima laporan darurat Anda. Kami akan segera berkoordinasi dengan tim medis darurat terdekat. Mohon informasikan alamat lengkap Anda. Iya, alamat saya Sherlock. Tim medis darurat sudah kami arahkan menuju lokasi Anda. Mohon bersabar sebentar, bantuan akan segera tiba. Kami akan terus memantau hingga penanganan selesai. Terima kasih Mbak. Aduh Mbak. Tapi saya juga sadar ya, nggak boleh panik ya. Jadi langsung aja saya buka aplikasi JNN, cari fitur darurat dan hubungi call centernya. Dan saya jelasin kondisi Mbah secepat mungkin kemarin. Dan gak lama kemudian bener aja, dalam waktu yang gak terlalu lama petugas datang. Waduh, jadi itu mereka langsung periksa Mbah, bantuin angkat dan kasih pertolongan pertama. Rasanya waktu itu, campur aduk banget ya. Tapi paling saya ingat adalah lega. Lega karena bantuan datang cepat. Lega karena saya nggak sendirian ngadepin semua ini. Dan saya semakin percaya bahwa teknologi kayak JNN ini bukan cuma buat anak muda yang pastinya hobi digital ya, tapi juga bisa menjadi jembatan antara generasi, antar kota, antar desa, antara kebutuhan dan pertolongan. Dan pastinya buat saya adalah ini sangat berarti. Rip, tak kira kabeh kuwi omongan tok. Mbah wis lapor RT, RW, riwariwi. Kemarin Mbah tiba Rip. Untung ana bantuan cepat saka JNN. Yen ra ana bantuan kuwi nasib Mbah piye Rip. Lah, kok suwe-suwe malah penasaran. Wong beneran cepet kuwi lho.
Baru kemarin Arif nunjukin dia lapor soal jalan berlubang. Besok paginya udah ada yang datang ngecek. Terus waktu saya jatuh, dia ninggal buka HP-nya, telepon lewat aplikasi itu. Nggak lama petugas datang. Koyok dungeng. Koyok dungeng kuwi lho zaman now. Nah, itu gunanya teknologi, Mbak. Pemerintah kita itu sekarang sudah responsif dan peduli. Mereka itu pengen kita itu berpartisipasi. Ngoten, Mbak. Mbah sekarang sadar, Rip, aplikasi ini bukan cuma buat Mbah. Ini bisa membantu orang banyak. Mbah mau coba, Rip? Mbah mau bantu warga sekitar pakai ini. Ajarin Mbah sekali lagi dong, Rip. Ini aplikasi beneran toh? Bukan sulapan toh? Kalau beneran begitu gunanya. Aku mulai pingin nyoba juga. Sopo ngerti ngurus bantuan pupuk buat sawah. Atau lapor kalau sumur warga lagi kering. Nggak perlu nunggu Pak RT, Pak RW, Lurah. Tinggal pencet HP. Tapi ya kuwi, aku kudu belajar dhisik. Semoga Arif mau ngajari aku. Sekarang aku ngerti kenapa dia sering natap HP. Lah wong HP ini bisa bantu orang banyak. Ini loh, Mbak. Ntar tak ajarin. Nih, ini aplikasi JNN. Jadi nanti bisa telepon, bisa datang ke sini, ngoten ya. Ya. Mbak harus ngerti. Nah, Oke, ini oke. gampang tuh, Mbak. Oke. Gampang ya. toh? Oh, gampang. Oke, siap. Dulu itu ya, kalau ada masalah di kampung, misal jalan rusak, lampu mati, atau mau ngurus bantuan, itu pasti ribet. Dan harus datang langsung ke kantor desa. Kadang ini loh yang bikin sebel, nunggu perangkatnya datang dulu. Terus harus bawa surat-surat ini, itu. Belum lagi prosesnya itu bikin makan waktu berhari-hari ya. Misal, ya kadang nggak jelas tindak lanjutnya seperti apa. Tapi sekarang, sejak ada JNN, semua jadi lebih mudah. Saya tinggal buka aplikasi ya, pilih kategori, tulis keluhan, upload foto, kirim deh, ya kan? Gak sampai 5 menit, udah masuk ke dalam sistem. Dan yang bikin salut lagi nih ya, responnya cepat dan jelas. Dan pastinya ada notifikasi tiap kita itu mengupdate. Jadi saya bisa pantau terus, bukan cuma cepat, tapi juga transparan. Bah, bah, bah. Ulah, dari mana, Mbah? Iki lho aku mau wis laporan ning dinas rono rene sampai riwariwi, sampai ngos-ngosan iki lho, pakai aplikasi JNN. Pakai aplikasi JNN? Iya. Istimewa. Capek ini berarti? Iyalah. Ya wes istirahat dulu toh. Ayo belakang aja yuk. Ayo. Tak bawain. Ayo. Ayo. Sakit. Aku ya dhisik ora nyangka pemerintah bisa setanggap iki. Wong cilik kaya aku yang cuma hidup tenang di desa. Ternyata bisa didengarkan juga. Nggak cuma didengarkan, tapi ditulungi, diperhatikan. Dulu saya mikir kalau ada apa-apa harus nunggu lama atau kadang malah pasrah. Tapi sekarang lewat JNN semua terasa deket. Kayak ada yang ngawasi, ada yang siap bantu kapan aja. Saya nggak ngerti caranya kerja sistem iki, tapi aku ngerti rasane kuwi tenang, rasanya kayak punya keluarga tambahan yang meskipun nggak kelihatan, tapi siap nulungi kapan aja. Matur suwun JNN dari hati yang dalam.
sekarang aku nggak ngerasa sendirian lagi. Saiki giliran aku sing ngajari. Lah wong aku wae iso. Mosok kowe ra iso to? HP cuma dipencet-pencet, terus tulis keluhane kirim. Lah yo gampang. Aku mau nunjukin Pak Mardi gimana carane soal saluran air yang mampet. Terus ke Bu Karti biar bisa ngurus bantuan sekolah buat cucunya. Wah, seneng banget aku. Wong-wong kampung iki kok kadang minder duluan yo. Takut salah, takut gak ngerti. Tapi aku bilang, ojo wedi rek. Iki bukan cuma buat anak muda, iki buat kita kabeh. Dan waktu mereka berhasil ngirim laporan pertama mereka, rasane bangga pol. Aku saiki sering diajak ngobrol, ditanyain soal JNN. Aku jawab saisone. Kadang masih kebalik-balik juga sih, tapi semangatku luweh. Ada satu hal yang lucu yang mungkin bikin saya ketawa-ketawa sendiri. Jadi inget banget sejak Mbah itu sering bantuin warga lewat JNN. Jadi orang-orang di kampung itu mulai manggil si Mbah itu dengan julukan baru, yaitu Mbah Kromo Sakti. Soalnya tiap ada masalah, ya mulai itu dari jalan mati, saluran mampet atau bantuan belum turun, Mbah itu tinggal pencet-pencet HP, gak lama kemudian petugas dinas datang, ya kan? Dan warga itu sampai bilang, jalur langsung yang pusat. Waduh, padahal ya gampang, tinggal lapor lewat aplikasi aja, gitu. Saya nggak nyangka ya, Mbah itu bisa sampai sejauh ini. Awalnya cuman saya ajari pelan-pelan, sekarang malah kayak jadi semacam duta JNN. Hampir tiap sore Mbah itu duduk di balai desa dan duduk di serambi rumah warga-warga ya, ngajarin satu-satu cara buka aplikasi, milih menu, ngetik keluhan, bahkan ngajarin cara upload foto. Padahal kan tahu sendiri, dulu buka galeri aja bingung, ya kan? Buat saya itu jadi bukti kalau perubahan bisa datang dari mana aja. Dari orang yang dulu takut pegang HP, sekarang jadi sumber semangat buat warga satu kampung. Dan saya pikir itulah esensi dari JNN. Bukan cuma soal teknologi, tapi soal harapan, soal keterhubungan, soal keberanian untuk ikut terlibat. Pokoknya aku ingin warga di kampung iki ngerasain manfaat yang aku rasain. Kabeh ngerti kalau sekarang kita bisa lapor, bisa didengar, dan bisa dibantu. Urip sing penting bersyukur, ojo sambat ojo takabur, salat bengi ojo lali, percaya Gusti ora bakal ngerti ra ngomong ket mau to. Wis. I love you go bojoku, always ngancani dadah. Muga langgeng tekane anak putu. Urip sing penting bersyukur, kabeh wis ana sing ngatur, ora perlu toleh-toleh, wis rejeki anak soleh. Urip sing penting bersyukur, ojo sampai